Kita akhir-akhir ini sering mendengar kabar kematian di mana-mana akibat penyakit, kecelakaan, dan juga perang dan sebagainya. Sosial media kemudian membantu penyebaran informasi ini tanpa filter ke audiennya, sehingga ini menjadi ketakutan dan kekhawatiran berlebihan terutama bagi orang-orang Kristen. Sesungguhnya kita tidak perlu khawatir terhadap kematian, sebab kematian itu adalah jalan penebusan oleh Kristus terhadap tubuh daging dan penderitaan dunia yang kita alami. Jadi jangan salah dimengerti bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya, tetapi justru itu awal dari kehidupan yang baru. Jadi kita akan pandang sebagai jalan penebusan dari tubuh daging dan penderitaan dunia yang kita alami. Roma 8 ayat 18-19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita lihat ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi apa? Kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dari judul perikop pengharapan anak-anak Allah, salah satunya adalah tentang pembebasan tubuh kita. Jadi jika saudara baca Roma 8 dimulai dengan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus, kemudian kemuliaan yang akan kita terima dan tidak ada yang dapat mengalahkan kita bahkan maut sekalipun, sebab Allah di pihak kita, dan berakhir dengan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena kematian tubuh artinya kita dikuduskan dari tubuh hina. Kekudusan itu artinya kita dipisahkan dari tubuh hina untuk menjadi utuh menyatu dengan Kristus selamanya. Kemudian kita harus yakin bahwa masa depan orang percaya itu mengikuti polanya Kristus. Sebab kita adalah pengikut Kristus. Benar demikian? Ada amin? Ya, puji Tuhan, amin. Jadi sebagaimana Yesus telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke sorga dan ia duduk di sebelah kanan Bapa dan memerintah. Nah, demikian juga kalau kita mati tubuh ini, jangan pernah kita pisahkan kematian kita dari kebangkitan Kristus, kenaikannya, dan juga ketika ia naik ke sorga, duduk bersama dengan Bapa di dalam kerajaannya yang senang. Artinya kalau saudara dan saya mati tubuh, maka kita akan mengikuti pola atau jalan Tuhan. Ya, apa jalan Tuhan tadi? Bangkit, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa setelah mati. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi jangan takut akan kematian, karena kematian adalah musuh terakhir kita yang sudah dikalahkan Kristus. Ingat ya bahwa 2000 tahun yang lalu kematian kita sudah terjadi di atas kayu salib di dalam tubuh Kristus, sebab Bapa telah menyediakan anaknya sebagai pengganti hukuman mati kita, supaya hari ini dan untuk selamanya kita tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Sebabnya Paskah, Passover, itu artinya bahwa maut sudah berlalu. Ketika kita ada dalam Kristus, kita tahu bahwa maut sudah di belakang kita. Kalau kita kembali ke Roma 8 ayat 23 tadi, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Puji Tuhan jika sebagian saudara kuat mengalami pencobaan, tetapi tidak sedikit dari antara kita juga ada loh yang rapuh, ada yang lemah, ada yang dikuasai oleh kebiasaan buruk dan dosa. Jangan bilang mereka tidak rindu bertobat, mereka juga sudah berulang kali berdoa, mungkin puasa, tapi mereka jatuh lagi. Mereka sudah muak dengan keinginan daging mereka bahkan. Tapi mereka tidak cukup kuat melawan kehendak daging mereka sendiri. Mereka frustrasi. Apa yang terjadi jika tubuh korup, hina, dan lemah ini akhirnya kemudian kita tinggalkan? 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43 disebutkan apa? Demikian pula hal kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Lihat bahwa karena dosa, tubuh saudara dan saya bisa binasa. Tetapi kalau kita dibangkitkan dalam Tuhan, kita akan hidup kekal, tidak akan pernah mengalami kematian lagi, ya, tidak akan mengalami kebinasaan. Dan kemudian yang kedua, karena dosa kita terhina, tapi karena Kristus kita akan menerima kemuliaan. Dan yang ketiga, karena dosa
Kita mungkin sejak muda sudah sakit-sakitan, terbaring ringkih di ICU berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita juga lemah, gampang tertular virus, kadang tidak berdaya oleh berbagai nafsu yang membelenggu kita. Tetapi lihat, jika saudara dibangkitkan dalam Kristus, saudara akan ada dalam kesehatan yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Saudara akan menyadari bahwa saudara akan tetap looks forever young bahkan. Dan saudara yang terikat nafsu birahi apapun, ya, setiap dengar firman Tuhan saudara menangis ingin bertobat. Tetapi jika melihat stimulus objek tertentu yang merangsang nafsu birahi saudara, kemudian bangkit dan kalap, lalu berbuat dosa lagi, begitu terus, saudara putus asa, saudara berdoa, puasa, kembali lagi melakukan hal yang sama, terus kemudian saudara frustrasi. Ingat bahwa saudara tidak butuh hukum Taurat untuk memerdekakan saudara, sebab saudara sendiri sudah terhakimi oleh perbuatan saudara. Saudara butuh kasih karunia, saudara beban berat, saudara hanya butuh Yesus, bersandar kepada Tuhan Yesus yang akan memberi saudara kelegaan. Jadi ketika kita mati tubuh dan dibangkitkan dalam Kristus, kita akan berjingkrak. Karena apa? Karena kita yang lemah ini, karena nafsu birahi yang tadinya menguasai kita, tapi kita telah mati tubuh, kemudian kita sadar saat bangkit dalam Kristus, kita berjingkrak. Karena apa? Karena nafsu birahi yang membelenggu kita selama ini hilang seketika, dan kita lupa akan penderitaan dunia. Saudara ada di pangkuan Bapa, seperti seorang anak bayi dalam pangkuan orang tuanya. Kita meraba pipinya, memandang wajahnya, dan amazed dengan kemuliaannya. Ini Bapakku, penolongku, penyelamatku, dan ini penebusku. Dan semua kata-kata tak terungkap, mungkin kacau, atau mungkin juga teratur di kepala kita, karena supra excited melihat kemuliaan wajah Tuhan. Dan saudara akan berkata, lebih baik di sini daripada 1000 tahun di tempat lain. Jadi jangan takut kepada kematian, sebab kalau kita hidup untuk Kristus. Kita percaya kita mati juga, kita mati bagi Dia. Jadi tidak ada salahnya orang hidup bagi Tuhan atau orang mati bagi Tuhan. Tidak ada salahnya. Bukan dia mengalami kesialan, ya. Hidup dalam Kristus, dia bangkit dalam Kristus, ia menerima jalan penebusan, dan ini adalah anugerah, dan ini adalah penghiburan bagi kita. 1 Tesalonika 4 ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tidak dicecerkan kemana-mana, tetapi dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan kematian bukan berita duka, sebab kalau duka artinya itu seperti orang masuk ke dalam sebuah keterikatan, penjara atau neraka, tapi mereka ada bersama-sama dengan Bapa. Jadi kematian bukan berita duka, sebab kematian adalah kemerdekaan dari kedagingan dan juga penjara keinginan dunia. Ayat 18, karena itu hiburkanlah, bukan takut-takutilah atau cemaslah atau khawatirlah, tetapi hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ini firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan supaya kita tidak pernah takut menghadapi kematian, sebab kematian sudah di belakang kita. Saya Jamie Junisbah, miliki Yesus, miliki segalanya.